200 juta gimmicknya tuh gue udah siapin datang. Gimmick kan mati gue. Gue nanya inisiatif. Terus nanti yang menang siapa bang gitu kan? Gue ngomong apa adanya. Iya. Jadi settingan atau enggaknya biarlah netizen yang tarik kesimpulan. Pak ini udah ada unsur komersil nih. Emang diliput sama Trans 7 dibayar? Bapak! Kemarin kemana? Iya. Kemarin waktu gue nggak punya viewers, waktu gue nggak punya followers, kemana anda? Lagi menanjak ke atas. Bapak duit saja ya bapak ya. Tiba-tiba renovasi gue, gila renovasi. Itu Kembali lagi di Bahas Basket Podcast. Siapa yang kembali? Ini ada pebasket gendong anak. Sekarang udah ada label ya, tadinya belum. Di label sama pebasket sombongnya sendiri. Pebasket gendong anak, tapi pernah gendong istri juga ya? Pernah akhirnya. Udah jadi gendong semua sekarang. Gue mau gendong ini tau. Siapa yang anak Kromsur yang gendut banget? Busur. Iya gue mau coba. Anjir. Buat konten. Mau nanti hari Kamis kalau dia Iya, dia Kamis datang katanya. Gue mau coba. Oke. Buat konten. Datang lah. Kembali ke markas lagi. Iyalah. Katanya udah gak bisa main di lapangan rumah nih. Mau dibahas langsung nih. Kita langsung aja lah. Itu yang lagi viral soalnya. Mau stop bikin konten basket katanya sama Lu Noah. nggak tahu? Gak tahu. Ya. Waduh, apa nih? Ikutin berarti. Iya. Apa nih? Ada banyak bro update-nya gue mau bro. Klarifikasi dulu, ada apa nih sebenarnya nih? Paling mungkin sebelum kesana cerita dulu dikit tentang Pertandingan. Iya boleh. sama Denny Sumargo. Gimana? Jadi banyak yang bilang kalau settingannya itu gue bohong, gue cuma buat drama settingan nih ya. Sebenarnya gue juga nggak tahu nih Bang Denny Sumargo ngebolehin gue untuk ngomong settingan atau enggak awalnya itu. Tapi jujur buat apa gitu gue ngumbar kayak seakan-akan gue ngejelekin dia gitu. Padahal kan gue jujur doang. Kalaupun gue bilang settingan padahal nggak settingan kan itu ngejelekin nama gue sendiri dong. Iya. Bang Denny juga pasti bakal marah sama gue. Lu kok bilang settingan kan enggak? Pada kenyataannya dia nggak marah sama gue gitu karena gue ngomong apa adanya. Iya. Settingan tuh maksudnya gini. Kan dia udah kepala ngomong tuh 200 juta. Iya. Jadi gue dateng nih, Don, itu uang 200 juta gimmicknya. Tiba-tiba oh gimmick tuh dalam hati gue gak ada. Lu mikirnya apa? Padahal gue mikir ya Serius? kalaupun gak 200 Mobil baru. Kalaupun gak 200 juta ya apa kayak gitu. Tapi ya udahlah, gue yakin 200 juta itu nggak usah dapat, tapi mainnya tetap main aja beneran. Ya. Gue mikirnya gitu, tapi dia bilang karena gue dong, enggak gini, dia bilang 200 juta gimmicknya tuh gue udah siapin datang. Gimmick kan mati gue langsung lihat sama istri gue, gimmick gitu kan. Iya, terus ya nanti kita taruh aja di situ supaya orang-orang lihat kalau kita ada main basket segala macam gitu. Terus akhirnya gue nanya inisiatif. Terus nanti yang menang siapa bang gitu kan? Ya aku lah, masa kau katanya gitu. Nanti masa 200 jutanya itu gue kasih sama kau katanya gitu. Wah, oh ya oke bang, siap bang gitu kan. Ya gue nggak mungkin bilang nggak mau dong bang gitu, nggak mungkin kan. Siapalah gue cuy. Iya. Siapalah saya. Nggak mau lah basket gendong anak. Nggak ada bro, nggak ada itu. Apalagi Denny Sumargo sebesar itu, nggak lah. Jadi settingan atau enggaknya biarlah netizen yang tarik kesimpulan. Iya. Iya, tarik kesimpulan juga semua konten basketnya itu. Wah. Jadi Sumargo ajak bertanding serius. Iya. Setting. Jadi sebenarnya gue pengen sih kalau misalkan ada kesempatan mainnya live gitu, nggak usah kayak ini kayak Dewa Kipas. Dewa Kipas yang sama dibuat Deddy Kobusier. Iya, sebenarnya itu live dan ya walaupun kita nggak tahu ya mereka settingan juga atau enggak, ya gue nggak tahu. Cuman kan kalau live itu paling enggak lebih apa ya, lebih bisa diakui lah kalau itu nggak ada editnya, terus nggak ada yang di cut dan segala macem gitu. Mendingan jelas supaya orang orang bisa lihat basket sombong ternyata bisa kalah juga gitu. Tapi ada kok kontennya dia beberapa yang dia kalah kok. Itu pun dia bilang katanya di setting. Baiklah. Ya udahlah ya udah gitu. Biarlah netizen yang menarik kesimpulan. Yang mau lihat pertandingan live-nya, kami dari Bahas Basket Podcast membuka dengan lapang dada untuk kalian nonton gitu. Biar dia sponsorin kita kayak. Boleh. Kayak ini, kayak Deddy Kobusier. Boleh.
Apa kita buat aja, Pak? Pengen sih, tapi ya udahlah biarin aja nanti. Siapa tahu ada, kalau ada bagus, kalau enggak ya udah nggak apa-apa. Kita build diri sendiri aja. Iya. Tapi sesudah tanding sama dia efeknya apa nih? Sebelum dan sesudah. Gedenya di Instagram. Gue kalau TikTok gue akuin gue yang gedein sendiri. Karena ya oke ada pengaruh dia tapi nggak terlalu besar. Tapi kalau Instagram gila loh. Sehari 4.000 naik bro. Boleh kalian lihat di episode yang ada Doni di Bahas Basket Podcast. Iya masih 1.000. Itu masih 1000-an tuh Instagramnya ada capture-nya. Sekarang berapa ya? 6.700 itu persis sehari di waktu dia gendong gua lah. Iya. Waktu yang pertama kali nggak terlalu besar naiknya, tapi pas waktu gua digendong dia tuh pecah tuh. Sehari gila cepet banget. 1.000 naik apa nih followers? Karena followers Instagram tuh rada susah tau naiknya gue akuin. Iya. Ketimbang dibanding TikTok. Oh gitu. Iya susah banget. Makanya pada TikTok yang udah 1, juta followers Instagramnya masih ribuan, puluhan ribu. Masih kurang bagus. Nggak tahu kayaknya Instagram pelit aja. Tapi biarpun followers dikit di Instagram, cuman gue perhatiin views videonya 16.000, belasan ribu ya. Iya benar-benar kalau itu benar, iya. Tapi mereka nggak ada yang mau follow ya? Mungkin nggak tahu ya makanya. Iya. Haters. Fans-fansnya Denny Sumargo yang ini siapa sih ini orang gitu. Yang kepo. Iya kepo mampus, ini juga ada yang nonton di sini nih kepo orang-orang fansnya Denny Sumargo. Ada yang cuman datang kalah aja anjing gitu ada. Kesel banget gitu. Haters. Iya. Jadi sebelum tanding sama Denny sama sesudah tanding sama Denny lebih banyak hatersnya mana nih? Sesudah tanding. Iyalah. Banyak banget gila. Dia sampai ngepinin top komen hatersnya. Sampai yang istri balas tuh apa? yang anak gue dibilang mukanya kayak teh otok kan. Anjing. Ya lu ngeri banget bro. Anaknya lihat tuh mukanya kayak teh otok. Teh otok apa teh ayam gitu. Ya main bapaknya ngapain ngatain anaknya. Lu sering gak siapa orangnya? Enggak lah biarin aja. Istri gua balas. Kalau berani jangan cuma ngomong doang, sini datang sama gua kan. Istri gua galak bener. Itu baru tabu bolon itu. Ini kakaknya. Soalnya kalau misalkan yang ngejek gua nggak sakit hati. Kalau udah ngejek orang lain selain gua, aduh apaan sih gitu. Iya kok bisa kena orang lain ya? Iya, gua aja, nggak apa-apa, gua siap. Sebenarnya yang bertanding tuh bapaknya, kenapa jadi anaknya yang kena gitu. Iya, meskipun anaknya yang ngangkat kontennya. Iya. Tapi jangan dikata-katain juga anaknya. Pasti gitu itu pasti. Iya, oke. Kalau top komen buat yang bagus apa? Top komen yang bagus ya pada akuin aja kalau emang gue bisa main basket. Jadi sebenarnya mereka itu pikir gue nggak bisa main basket. Di underestimate ya. Awalnya cuman gini-gini doang. Kan emang gue nggak pernah ada yang dribble apa segala macam kan. Gak banyak kan. Dia pikir gue cuman gitu-gitu doang. Apaan gitu-gitu doang. Ternyata pas diadu sama Denny Sumargo berani juga. Terus main juga. Terus ngelawan juga. Dia pikir bisa juga nih. Shooting jarak jauh masuk terus. Berarti ada juga yang dari haters ngeraguin lu. Terus jadi ada. Suka juga ada ya. Suka juga. Anjir. Gila. Berarti Anda sudah bisa dibilang sebagai TikTokers atau gimana? Mungkin. Karena udah dikirimin. Udah banyak kalau misalkan gue kan kemarin gue kan konten gue ada bikin konten, gue mau coba nih kalau misalkan gue cuma ngomong doang gue nggak bisa pakai lapangan lagi, itu kan kayak drama kan. Walaupun itu beneran nggak bisa pakai lapangan lagi. Terus gue pikir nggak akan naik, ternyata lumayan 100 ribuan juga viewsnya. Terus kok ramai juga nih, gue pikir kan banyak yang komen. Itu loh orang Indonesia, nggak kalau ada orang maju kalau bisa dijegal kenapa nggak dijegal gitu. Banyak lah yang kayak gitu-gitu kan. Terus tadi ngomongin apa sih? Lapangan. Gak bisa TikTokers kan. Terus tiba-tiba ada yang kirimin gue Burger King. Wih, gila. Tahu alamat dari mana? Karena kan dipikir gue sedih. Ya kan emang gue sedih sih, nggak bisa main, gue lebih miskin mana lagi. Taunya dikirimin. Dia pernah ngirimin gue baju Noah. Waktu itu orang ini Bola kasih cewek yang mbak ibu-ibu lah udah punya. Terima kasih mbak. Mbak Ajeng Emma, nonton kan Mbak Ajeng Emma? Nggak tahu pokoknya Mbak Ajeng lah. Terus tiba-tiba dia minta alamat gue lagi, mungkin udah kehapus atau gimana, gue kasih lagi alamat. Ada apa mbak gitu kan? Nggak apa-apa, mau kirim sesuatu buat Noah, dia bilang gitu. Pikir apa sih? Kan karena dia pernah ngirim baju, ya udah nggak apa-apa buat Noah. Itu Burger King, gila.
pokoknya total harganya tuh 100 berapa gitu. Jadi ada Burger King ada burgernya 2, ada ayamnya, ada lengkap banget. Ini apaan, Mbak? Enggak apa-apa, biar jangan sedih ya Mas Doni. Iya. Gua baru ternyata gua memang punya udah punya follower sejati lah. Padahal dia orang Jawa Timur. Hah? Dia kirim pakai Gojek. Oh, beli pakai Gojek terus kirim terus ke gua. Tapi dia dari Jawa Timur. Dia orang Jawa Timur. Dia pesan Gojeknya kan maksudnya dia stay di Jawa Timur. Iya, stay di Jawa Timur. Emang pengen buat gue supaya senang aja, jangan sedih. Terbaik, mantap. Berarti udah di luar Jakarta juga penonton lu ya? Waduh, udah jauh mana ya? Udah jauh. 5,5 M. Iya. Masa di Jakarta doang? Tapi followers masih 93.000. Udah lumayan. Udah lumayan. 93.000 di TikTok. Iya. Itu ada hitungannya? Udah oke lah itu. Kan gue baru main. Oh, kira-kira udah berapa tahun TikTok berarti? Belum ada setahun. Jalan 3 bulan. Anjir. Kayaknya waktu yang gue datang ke sini tuh gue masih 1 bulanan deh main TikTok. Kan followersnya belum banyak juga gitu. Sekarang udah 90 ribuan, likesnya udah 2 juta. Orang udah collab sama Vincent, Vincentius dia sebenarnya namanya, cuman dipanggil Vince gitu, dipanggilnya Vince. Oh, yang video yang anaknya jadi Naruto. Ada 3 ya. Ada lagi nanti gue bakal post, tapi gue berkala soalnya kan gue udah nggak bisa main basket lagi. Jadi gue postingnya berkala, nggak bisa sehari 3. Biasanya gue posting sehari 3. Karena ada banyak posting aja yang mana yang naik terserah. Tapi ya ini 1 kali 1 hari aja lah. Karena susah bikin kontennya, udah susah mikir. Kenapa tuh? Udah mikir. Oh iya. Kenapa tuh? Oh ini sebenarnya ceritanya panjang nih bro. Gak apa-apa bro. Selagi kameranya masih bisa nyala, gas. Tapi gue rada takut karena orang-orang komplek itu nonton juga. Sampai ke dia videonya bro. Sampai ke grup WhatsApp-nya mereka. Buset. Jadi video TikTok gue itu, jadi kan kalau gue jadi tetangga lu, gue mah videoin proses lu pembuatan video aja biar naik behind the scene jadinya ya. Tapi ada lagi nanti, aduh gila nih, masuk dagelan gue. Oke, lanjut. Emang mau mencari keuntungan juga. Kenapa gue bisa bilang mencari keuntungan? Ya lihat nih. Jadi gini, awalnya gue main basket di situ setiap hari, ya kan? Emang gue setiap hari cucitan aja ya. Nah sebelumnya itu lapangan komplek. Lapangan komplek tapi bukan komplek gua. Oh, gitu. Biar clear dulu. Beda klaster. Kan gua klaster. Nah, ini perumahan gitu. Jadi gua lihat tuh ada lapangan basket gitu kan. Pokoknya dari awal gua main tuh lapangan basketnya cuma kecil. Mungkin karena udah mulai pandemi lewat, dibangun jadi gede sekarang. Iya. Oke. Pokoknya jadi gede lah sekarang. Akhirnya gue izin sama Pak, saya main basket boleh Pak? Oh ya boleh gitu kan. Ya izin sama satpam lapangan basket di dalam perumahan. Ya kan itulah posisinya. Terus main lah gue setiap hari main, gue bikin konten, gue bikin video segala macam main. Dan gak pernah ada 1 orang pun yang protes, nggak ada. Dan nggak ada juga yang bilang, aduh orang luar nggak usah main dong, pakai masker kayak apa kayak segala, nggak ada. Karena gue pikir ya udah kalau emang gue dilarang gue udahan, gue bilang gitu. Atau mau kalau misalkan gue perlu bayar ya silakan kita ngomong baik-baik untuk dibayar, gitulah kira-kira. Akhirnya ini sebelum buat konten berarti kan? Waktu udah buat konten tapi belum besar. Masih awal-awal. Terus gue diliput Trans 7 ya kan. Trans 7 kan bawa kamera gede gitu, ada reporter, ada mic segala macam. Terus ada mungkin ada yang ngelaporin ke grup WhatsApp mereka, gue nggak tahu gimana bentuknya. RT. Iya, gimana bentuknya gue nggak ngerti. Abis itu di tengah-tengah gue syuting ada yang datang 3 orang. Ini ngomongnya si bendahara, pengelola sama RT. Ini gue ngomong apa adanya aja. Kalaupun bapak menonton, ya selamat menonton. Ini saya cuma mau cerita aja. Tidak ada unsur menjelekan atau apapun. Iya. Terus ngomonglah dia kan, Pak ini udah ada unsur komersil nih, bagaimana nih menurut Bapak kalau misalkan Bapak bisa nggak bantu untuk perbaikan tuh lapangannya ada yang rusak-rusak atau papannya diganti jadi apa sih vinil ya, pokoknya diganti yang transparan itu dia, pokoknya gitulah diganti jadi bagus. Wah nama Bapak pasti ini, ya ampun Pak, saya kan nggak dapat apa-apa, belum dapat apa-apa Pak. Nah ini diliput sama Trans 7. Emang diliput sama Trans 7 dibayar? Bapak! Dia marah. Ini dalam hati pasti kan? Hah? Dalam hati dong. Jadi istri gue langsung bete. Ini apa sih nih? Kayaknya dia mikir
suami gue dapat uang kali dari sini. Padahal kan kalau diliput Trans 7 kita dibayar exposure aja ya kan. Kita dibayarnya cuman ya lu masuk TV lu dibayar udah gitu. Nggak ada dibayar sama sekali, maksudnya dibayarnya cuma exposure gitu. Kalau nggak ngerti exposure cari di Google. Kesel banget. Terus dia bilang, ya masa nggak dapat, kan ada AdSense-nya. AdSense TikTok ber-AdSense katanya. Kesel banget gue. Nggak ada pak, nggak ada. Emang ada sih dari endorse, tapi nggak seberapa pak. Makanan, baju. Nih saya baju dapat dari endorse, gue bilang gitu. Cuman kalau uang mah belum. Ya udahlah, berapa kayak bisa dikasih gitu. Ya udah ya nanti saya coba, saya coba nanti berapa yang saya dapat. Kalau misalkan saya dapat saya coba gitu kan. Minta nomor WhatsApp-nya. Besoknya dia kasih nomor rekening gitu kan. Terus iya pak, oke pak saya simpen ya. Dia mintanya langsung cepet ternyata. Besoknya di WhatsApp lagi, gimana pak, nih warga udah nanyain. Widih gila nih orang. Ya udah gue bilang, ya pak saya belum dapat apa-apa loh pak. Ya udah 100.000 berkenankah? Jadi maksud gue 100.000 itu 100.000 setiap bulan. Cuman emang gue nggak bilang. Cuman masa dia nggak ngerti 100.000 bersediakah gitu kan. Waktu itu sempat ngomong, saya ikutlah urunan maksudnya kalau misalkan kalian kan warga nih ada pasti urunan bulanan gitu ya. Iya saya ikutlah berapa kalau ini ya saya untuk, karena kan saya nggak sendiri yang pakai lapangan ini gitu. Akhirnya gue bilang gitu 100.000 berkenankah gitu. Maksudnya 100.000 itu jelas merefer ke waktu itu kita ngomong langsung bahwa itu per bulan gitu. Terus akhirnya dia bilang masa cuma enggak, dia enggak dibalas tuh 100.000 gua. Okay. Dia bilang gini, masa sih enggak dapat apa-apa pak gitu. Oi. Ya ampun pak, enggak ada pak, beneran enggak ada. Terus kan ada SN tulisannya SN apa gitu pokoknya SN. Ini orang kayak udah nggak jelas nih. Pokoknya dia bilang gitulah. Enggak, diulang lagi pembicaraan kita yang waktu ngomong tuh di WhatsAppin lagi kan. Ada SN-nya kan udah trending kata gitu. Aduh pak nggak dapet pak, saya nggak dapat apa-apa pak, saya belum dapat apa-apa. Ya gue nggak bilang gue nggak dapat apa, gue dapat tapi nggak berupa uang yang besar gitu. Iya. Nggak 1 juta pun belum ada pak. Gue kesel banget. Ya pokoknya gitulah. Abis itu dia abis itu udah gue oke nih, gue bilang gini, ya udah deh pak, saya nggak usah main lagi, saya nggak main lagi di situ nggak apa-apa. Kalau emang saya mengganggu, saya nggak usah main. Ya udah, gue akhirnya buatlah video itu. Iya. Pagi-pagi gue agak kesel kan, aduh gimana nih gue. Noah kan stres dia kalau nggak diajak main basket. Ya udah, teman-teman gini, gue naikin ke TikTok, gue naikin ke Instagram. Besoknya dia WhatsApp gue pakai video gue itu. Apa maksud bapak katanya? Bapak kan bilang, pokoknya gitulah. Bapak nggak ada bilang kalau 100.000-nya itu sebulan, per bulan. Ini aja lu bahas gitu. Ya bapak asal tahu ya pak, itu warga tuh semua pada nggak suka bapak main di situ, banyak mengganggu kata gitu. Kenapa baru ngomong sekarang gitu kan? Kemarin kemana? Iya. Kemarin waktu gua nggak punya viewers, waktu gua nggak punya followers, kemana anda? Kenapa nggak bilang peraturan di komplek ini tidak boleh ada orang luar segala macam? Kenapa tidak ada? Giliran udah lagi menanjak ke atas. Bapak ikut saja ya bapak ya. Tiba-tiba renovasi gua, gila renovasi. Itu ini rekening pribadi. Nggak tahu, lupa gua. Pokoknya ini namanya rekening orang, namanya bukan PT apa segala macam. Orang ya, gua nggak tahu itu siapa. Abis itu tolong deh bapak buat klarifikasi katanya gitu. Video klarifikasi. Udah kayak apaan ya? Akhirnya gue bilang gini, dia bilang tolong bikin video klarifikasi nanti sekalian juga apa gitu uploadnya di TikTok komplek dia. Kurang ajar. Wah, emang mau naik punya TikTok? Punya. Dia bilang gitu, akun TikTok kompleknya dia. Gue nggak mau sebut namanya lah, nggak apa-apa lah. Ya udah biarin aja lah, apapun itu gue nggak. Pokoknya ada kompleknya, akun TikTok komplek ini loh. Maksudnya apa? Kok mau pakai muka gua untuk naikin TikToknya? Ujung-ujungnya nyari uang. Ujung-ujungnya, ini Doni gitu kan. Ya gua udah punya viewers kan. Ya pasti kan kalau misalkan di TikTok lah gue cukup besar. Kalau misalkan ini mungkin dia mau ikut dramanya apa segala macam. Gue nggak tahu, gue nggak bilang itu. Cuman kenapa harus begitu? Kalaupun gue mau bikin klarifikasi, gue bisa bikin klarifikasi di gue aja. Iya, di TikTok pribadi. Iya, tapi gue nggak mau bikin klarifikasi. Akhirnya gue bilang gini, Pak, gimana kalau isi chat kita ini
saya masukin ke TikTok. Bapak bersediakah? Udah paling benar sih itu. Iya kan? Biar masyarakat lah yang nilai kesalahannya di mana, letaknya segala macam. Gue sebenarnya pengen juga kasih ke kalian, tapi kata dia jangan. Dia bilang gini, oh kalau ini udah pribadi pak, pribadi. Iya kan? Gue harus klarifikasi apa? Atas dasar apa klarifikasinya? Atas dasar chatnya. Sedangkan chatnya mau ditunjukin ke orang-orang dia nggak mau. Oh kalau ini udah pribadi pak ranahnya, katanya gitu. Saya kan sebenarnya atas nama komplek. Kalau yang chat saya yang bapak sebarkan di TikTok ini udah pribadi katanya urusan. Oh ya udah, berarti nggak mau kan? Ya udah kalau gitu gue juga nggak mau klarifikasi. Akhirnya ya udah pak, saya minta maaf gitu kan. Gue bilang saya minta maaf kalau memang saya mengganggu. Saya nggak mau lagi main di situ, nggak apa-apa. Nanti setelah saya gajian saya bayarlah seberapa yang saya bisa, bukan uang yang bapak harapkan ya, maksudnya ya mungkin gak 100.000 juga, lebih dari itu mungkin, tergantung kesepakatan sama istri kan, gak mungkin gue langsung kesepakatan sendiri. Tapi nominalnya terserah lu. Ya nominalnya terserah gue, cuman gak bisa jadi renovasi lapangan juga gitu. Terus pas tadi siang atau sore gitu, orang komplek yang lain yang nggak masuk grup WhatsApp RT, yang rumahnya persis di depan lapangan, nge-DM gua. Bilang apa? Bro, lu dimintain uang gitu. Ini orang komplek nih. Yang sering lihat gua, yang kalau misalkan dia berangkat kerja, bro mantap gitu-gitu kan. Hajar itu. Oh udah sering ini. Udah sering. Dia follow Denny Sumargo. Oh iya. Dan dia kayaknya sih ya si Bang Semi ini emang malas aja ngikut-ngikut ke RT. Emang dia kayaknya fokus kerja aja. Kayaknya emang banyak uangnya Bang Semi. Soalnya kayaknya kan orang-orang yang aktif di RT kan ya kita tahu lah ngapain sih mereka. Kok bisa aktif di RT gitu kan? Kerjaan. Iya pokoknya gitulah, gue nggak tahu. Ya Bang Semi ini bilang waktunya berlebih itu. Iya Bang Semi ini gue nggak aktif sih di RT, gue nggak tahu ada apa gitu kan. Lu dimintain uang parah sih. Iyalah bang, nggak apa-apa, ya udah nanti gue bayar. Gue juga udah nggak tahu gimana. Gila sih, ngapain gitu aja harus, ya pokoknya dia nggak setuju gue harus bayar gitu. Dia aja orang situ yang pasti ikut urunan juga. Kok orang mau olahraga doang gitu, berdua sama anaknya, nggak bersepuluh loh, nggak rame-rame loh, nggak akan ngerusak fasilitas. Betul. Cuman begini. Kok bisa guys? Padahal anak-anak itu kecil itu seneng banget sama gue, minta diajarin basket. Kalau misalkan gue kan bawa bola basket sama bola kecil, bola kecil itu gue kasih mereka untuk mereka main. Mereka seneng. Kadang-kadang ya gue ajak ngobrol, kadang-kadang minta fallback juga kan, pada follow juga. Gue ini juga, pokoknya gue udah ngegaet banget lah sama anak-anak SD-nya ini. Mungkin gini, jalan tengahnya lu buat pelatihan di situ ke. Mereka sempat bilang, ada salah satu bapak yang bilang gitu, kalau bayarannya itu gue setuju, ya entah hari Minggu entah hari apa gue mau, ya kan. Tapi ini si bapak satu ini tiba-tiba mintain uang. Waduh, Pak, uang dari saya berapa lah, gila kan? Iya. Untuk renovasi masa berapa lah gitu kan. Iya, tiba-tiba masa minta duit kan, gue juga bingung. Aduh, bikin video, pokoknya gue nggak setuju. Oke, nggak apa-apa bayar, cuman masuk akal aja bayarnya. Satu, kedua, kenapa harus bikin klarifikasi terus apa gitu. Pokoknya ada hubungannya. Gue bikin naik TikToknya si bapak ini, bukan bapak, TikToknya komplek ini gitu. Kenapa kok ngambil keuntungannya kelihatan banget gitu, nggak halus gitu. Iya, aneh ya. Iya, padahal ya Bang Denny Sumargo itu main di Flex itu nggak bayar karena sponsor. Dia promoin. Iya. Dia promoin Flexnya. Sponsor. Iya. Ya itu komersil lah. Ini kan komplek, harusnya dia bisa juga sebenarnya. Gua kalau misalkan gue besar, ini kan lapangan emang berjasa buat gue. Gak mungkin dong gue ngediemin doang. Kalau gue udah dapat uang atau mungkin gue bisa tarik sponsor untuk bikin lapangannya bagus, bisa kedepannya nanti bisa. Tapi nggak sekarang lo mintain gue renovasi. Jangan cepet ya. Pikirannya pendek. Ini masih awal, belum ada apa-apanya. Iya, belum. Gue nggak sebesar yang kalian pikirin. Gila, gue bukan Raffi Ahmad lah. Mereka tuh benar-benar mikir kalau gue tuh Baim Wong gitu, udah bener-bener mikir masuk TV nih gitu. Gak semua yang hasil sosial media tuh gak semua langsung cair. Iya, aduh, dan susah juga. Gila kali ya. Gue bener-bener
gue bener-bener emang keselnya tuh bener-bener kesel gitu. Gue mau istri gue kan, ini mamang udah nggak bener nih bapak-bapak, udahlah sabar aja. Dia masa kayak gitu sih, nggak mikir gitu. Ini orang, gue tuh bukan yang udah gede udah terkenal, gue dari orang biasa. Orang biasa kan usahanya jauh lebih besar ketimbang orang yang udah terkenal di TV. Iya betul. Buat TikTok yang joget-joget juga bisa banyak viewsnya. Coba gue orang biasa joget-joget, nggak laku. Tidak laku. Berak yang ada. Kesel banget beneran. Bikinnya harus beda, harus ada narasinya, harus ada dramanya, harus ada settingannya supaya orang mau tonton. Iya betul. Supaya menarik. Betul. Kalau misalkan cuma joget mah ya mesti Raffi Ahmad joget baru banyak viewsnya. Gitu, kecuali gue emang dancer. Aduh. Ya pokoknya itulah kekesalan saya. Emang gue pengen ngungkapin tapi gue nggak tahu di mana. Terima kasih Basket Podcast. Berarti ini kejadian sebelum yang naik sepeda. Ini baru minggu ini kan? Iya, gue baru minggu ini. Gue baru 2 hari yang lalu. Setelah naik sepeda. Iya. Baru minggu ini. Gue naik sepeda itu. Video terakhir kan sepeda tuh. Video terakhir. Itu gue kena violation apa? Violation. Iya itulah. Pokoknya kena hukuman gue sama TikTok. Gara-gara main sepeda bang sambil gendong anak, katanya bahaya. Katanya bahaya, jadi gue hapus aja lah TikToknya videonya. Katanya bahaya. Soalnya. Tapi di Instagram ada di Instagram kayaknya nggak terlalu ketat kali ya. Nggak seketat. Gue kayaknya udah cukup besar makanya dilihat. Dulu soalnya kan gue ada tuh yang main naik sepeda juga. Itu nggak kena karena viewsnya masih sedikit, followersnya masih sedikit. Mungkin sekarang karena udah banyak jadi dia agak ngeliat. Iya. Kalau gue agak bahaya. Jadi setelah dari Denny Sumargo ini udah diundang kemana aja? Gua bahas Basket Podcast. Aduh, itu sebelum juga ada. Collab gua ada collab sama Vince itu, Vince Didi sih. Di JGG kita gitu lah. Itu editor menurut gua ya. Dia karena gua main TikTok waktu pertama kali belum ada siapa-siapa, gua ngeliat Vince ini keren banget nih orang. Dia gitu pakai apa? Pakai HP doang enggak? Enggak pakai kamera, pakai Premiere Pro. Pakai apa? Akhirnya gue ngomong sama istri gue, suatu saat gue bisa collab nih sama dia. Gue bilang gitu. Itu waktu gue belum ini. Yang undang siapa? Yang undang? Gue dong, gimana sih? Siapa tahu dia kan yang enggak lah. Gue DM di Instagram. Bang, collab mau nggak gitu? Kayaknya masuk nih kalau cuman bikin edit terus gitu segala macam. Bisa. Mau dia balas, boleh gitu. Langsung disamber, ber. Sebenarnya ada beberapa ada YouTuber juga yang ngajakin collab, cuman waktunya belum pas. Nih si Kaogi juga waktunya lagi disetting, kayaknya dia lagi ngabisin anak-anak IBL dulu karena masih hype kayaknya. Ini dari Trans TV itu. Trans 7 dia udah liput. Gila gua. Udah tayang juga ya? Udah, di setting gua lagi iniin. Lu belum lihat ya? Belum. Karena hari Sabat sih waktu itu. Tayangnya hari Sabtu. Jadi kita bertiga nggak bisa nonton kan? Tayangnya hari Sabtu. Gua di syutingnya hari Jumat, tayangnya hari Sabtu. Jadi gua nggak bisa. Kita nggak bisa nonton. Emang gimana? Ya gitu, gua kayak keseharian gua. Jadi sebelum main basket ngapain? Jadi artis aja. Iya, parah banget deh. Gila. Itu skripted juga? Skripted. Iya, gue ngikutin gimana kalau pagi-pagi sebelum main basket ngapain gue. Iya nih ngasih makan Noah. Jadi gue ada gini-gininya. Ada yang lagi bersihin karpet pakai ini. Pasti ada VO-nya juga tuh ya. Ada. Lu nih basket gini. Ada nih Marito gini. Ada kan beberapa gue upload juga potongan-potongannya di TikTok. Oh, di YouTube ada? Di TikTok. Enggak, saya terus nggak tahu deh. Nggak tahu. YouTube kan. Soalnya udah nggak terlalu hype lagi waktu itu masanya, karena kan udah selesai gue tanding sama Denny Sumargo. Iya. Ya gitulah, kita lihat aja nanti ke depannya bagaimana. Yang penting tetap aja berkarya bro, nggak ada yang tahu titiknya di mana. Karena tetap berkarya, lu bilang lu mau buat apa lagi nih rencananya ke depannya? Gua apakah tetap lempar belakang atau gimana? Atau mau cari lapangan baru dulu? Woi, susah cuy. Cari lapangan palingan gue paling Kamis kali, itu juga kan gak enak sebenarnya kan kita main terus gue kan gak bisa bawa Noah kan? Iya, maksud gue tetap aja gue gak enak nih lagi main, tiba-tiba gue bikin konten gak enak, ngerusak banget kan momennya lagi pada main. Gue terus bikin konten udah gitu kan nge-shootnya berkali-kali juga. Iya, time lu banyak. Kecuali cuma sekali langsung masuk gitu, tetap nggak enak. Tapi kita lihat aja kalau misalkan memungkinkan kita buat. Tapi tetap gua mungkin akan tetap basket, cuman kemungkinan gua mau coba geser ke bapak-bapak aja, bapak-bapak sama Noah.
Oh, itu sketsa keluarga kali, nggak tahu lah, belum dapat soalnya susah cari lapangan basket cuy. Siapa tahu ada nih lapangan basket yang dekat rumah di Depok. Lapangan basket yang berbayar mau saya promoin, ayo. Silakan masuk. Masuk boleh bisa hubungi langsung ya. Iya. Langsung gue promoin, ayo semua harus main basket di sini, Betul. Gitu aja. Bisa lah gue promoin kayak Dennis Margo mah bisa lah. Wih. Bisa. Gue satu video lumayan mahal loh. Udah ada red card nih. Udah ada yang nanya-nanyain red card, ada agensi ada yang udah langsung bayar juga ada. Ya, lumayan lah untuk pemasukan sedikit buat keluarga. Iyalah buat beli susunya Noah. Ya, bukan buat renovasi. Tidak. Jangan, masa kita buat renovasi tiba-tiba apaan? Untuk Noah dulu dong. Gue sih berharap bapak-bapak itu nontonin gue sekarang. Bapak, jangan suruh saya renovasi lapangan dong, Pak. Kalau bapak nggak nonton di TikTok, nonton di YouTube-nya Pak. Ini Pak bahas basket podcast ya. Iya Pak, aduh, listrik saja masih bunyi tuh Pak, token di rumah. Tiba-tiba disuruh bayar renovasi, uang dari mana? Kucrut. Kesel gue. Ada aja orang seperti itu ya. Jadi lagi naik dijegal gitu. Iya. Biar jatuh lagi. Kalau bisa dijegal, kenapa nggak gue jegal nih orang? Enggak, gue sih terlalu jahat sih mikir gitu. Cuman ya mungkin bisa jadi gitu, bisa jadi enggak gitu aja. Biar aman. Rencana ada man to man sama siapa lagi nggak? Iya itu kalau gitu. Soalnya apa ya, kalau pemain basketnya YouTube-nya nggak besar pemain basket. Karena kalau cuma main basket tanpa entertain, gue yakinin nggak akan naik. Memang harus entertain. Makanya dibakar dulu sama si 200 juta itu ya. Paling nggak agak cantik dikit pasti ada lumayan naik. Cuma kalau misalkan cuman basket doang pure, jelek sih. Kurang penontonnya sih kurang. Iya. Jadi gue mau komen ke motion sport Indonesia. Gila dia kan gue udah kontak. Gue kan ini apa lagi nih? Iya gue nggak tahu nih ya. Gue motion sport Indonesia. Kenapa? Tiba-tiba dia apa sih kalau di TikTok itu video gua baru dia ngekomenin. Oh, di stitch. Jadi video gua dulu yang ini yang ngasih tahu kalau Dennis Margo settingan. Iya. Yang bodohnya dia percaya kalau misalkan gua berantem sama Dennis Margo. Oh, terus kan dia motion sport Indonesia ini masih muda kan. Iya, masih anak. Masih muda, gue lihat dia juga ngomong itu kan masih muda, dan kok bisa dia percaya kalau gua sama Dennis Margo berantem? Kok bisa? Kalau gue tuh ngomong settingan itu ngejelekin Dennis Margo, kan gue ngomong settingan, emang gue jujur settingan, tapi gue dengan harapan ada konten baru. Sebenarnya gue juga mau ngasih konten lagi sama si Bang Dennis Margo kalau ada yang samber. Dennis Margonya aja ketawa-ketawa nelfon gue, gila lu Dan, bagus. Kak, semoga aja bisa up lagi nih, nanti kita bisa lah, gue cari-cari nanti sponsor untuk bikin kita live, tapi jangan berharap dulu, kita lihat aja dulu. Dennis Margonya aja nganggap itu konten, dan memang itu konten. Iya. Bukan gue benci sama Dennis Margo, itu settingan anjing gitu, nggak gitu kan? Emang motion sportnya ngomongnya gimana? Gini dia bilang, gimana Indonesia mau maju, gimana basket Indonesia mau maju. Ya bikin konten basket itu susah loh. Kita harus siapin ininya, kita harus tolong. Ya jangan-jangan sih konten juga. Enggak, menurut gue enggak, karena dia kelihatan banget cara ngomongnya. Emosi. Oke. Emosi, terus gue bilang gini, bro, gue tuh kayak gini naikin basket. Lu dia? Enggak, gue ngomong di chatnya dia. Gue tuh enggak, dia pikir. Oh, di komen. Gue banyak tuh komen, gue kesel soalnya. Kok lu bisa percaya? Malah dia bilang, gimana basket Indonesia bisa maju atau apa gitu. Pokoknya kalau orang-orangnya kayak gini, gitu. Justru ya, percaya atau nggak percaya, di TikTok basket itu jadi makin lebih banyak viewersnya ketika gua sama Dennis Margo tuh bikin drama itu. Iya. Percaya nggak? Kelihatan atau nggak? Iya. Gua sih ngelihat jelas banget orang-orang yang tadinya main basket jadi lebih banyak viewsnya. Itu gua ngeliat banget karena gue emang punya keresahan itu, basket di Indonesia nggak besar nih. Gue juga sering ngeledekin pemain basket sama sepak bola perbandingannya kenapa. Gue sering
emang gue mau tujuan gue tuh supaya basket tuh besar. Iya. Dengan cara entertain, dengan cara ya gue buat drama dan settingan itu. Karena nggak bisa kalau nggak pakai entertain. Iya. Lu lihat aja semua Motion Sport Indonesia aja berapa followersnya, 15.000. Dia kalau di TikTok ya, gue nggak tahu kalau di YouTube. Di TikTok itu dia cuma nge-repost permainan IBL. Di mana kontennya? Re-uploader cuy. Sama konten orang ya. Iya, gue tuh konten original buat sendiri, mikir. Gue tuh mikir nih harus gimana nih supaya banyak nih viewsnya, harus gimana nih, harus itu gue mikir supaya menarik, supaya orang mau main basket lagi. Banyak kok yang komen sama gue tadinya nggak bisa main basket bang, tapi gue ngeliat konten lu, gue jadi pengen coba belajar main basket. Gue seneng banget baca komen kayak gitu. Dan mulai banyak lagi yang ngepost lempar belakang lagi. Nantangin dulu lagi. Nantangin pakai anak terus lempar basket. Nggak apa-apa, dan itu keren, malah justru naikin lagi basket. Iya, itu bener. Tujuan gue emang gue mau naikin basket di Indonesia dengan cara gue entertain. Banyak macam cara untuk kenalin basket ke. Iya, nggak harus lu jadi pemain basket terus jago terus keren. Ya itu nggak harus textbook lah. Iya, itu bisa juga. Cuman gue nggak mau pakai cara itu karena gue tahu standarnya gue di mana. Iya. Gue tahu taraf gue di mana. Udah, kayaknya gue bisa pakai entertain, gue pakai aja gitu. Denny Sumargo juga pakai entertain. Iya dong. Dia kalau nggak pakai entertain nggak laku. Lihat aja ada kan yang serius tuh. Kelly. Channelnya Kelly tuh kurang laku kan? Kurang. Abraham Wenas. Padahal tuh mainnya bukannya nggak bagus, mainnya bagus. Mainnya jago, entertainnya kurang. Iya. Lihat Denny Sumargo gila. Kurang sih kebungkus ya. Iya. Kurang, Denny Sumargo tuh bagus banget sih makanya. Iya, dia gila sih. Makanya dia masih top of mind basket Indonesia menurut gua. Basket yang entertain lah, top of mindnya tuh dia. Makanya gua bisa langsung gendong dia tuh. Wah, siapa nih orang? Iya bener. Kak Augie aja pakai entertain. Iya, aduh lu lihat. Itu lagi kan? Itu lagi. Entertain banget. Pernah lihat Kak Augie sama Bang Denny Sumargo main di channelnya Kak Augie yang pakai baju sumo. Iya, baju sumo pernah. Dia pakai sumo, viewersnya cuma sedikit. Iya kan? Lu lihat deh, viewersnya dikit loh. Iya. Padahal itu Denny Sumargo sama Augie. Iya. Pakai baju sumo itu apa? Entertain. Motion Sport Indonesia. Terlalu textbook kamu. Aneh banget lu, gue dijelek-jelekin gitu lah ya. Gimana basket di Indonesia bisa maju kalau orang-orang kayak gini. Terus kan gue komen tuh. Inilah kenapa gue percaya kalau dia beneran baper. Gue komen kalau misalkan komennya cuma re-uploader, jangan bilang lu konten kreator, pokoknya gitulah. Terus tiba-tiba dia bikin satu video di feednya dia bilang kalau misalkan siapa yang bagi yang bilang video konten kita cuman re-uploader, lihat ke YouTube kita gitu. Lah, lu kan di TikTok, kan gue juga bahas TikTok gitu kan. Iya. Emang di Motion Sport di YouTube sih ada ini ya. Iya, ada channelnya juga ada, gue lihat ada. Dan cuman podcast ngobrol-ngobrol juga. Iya. Emang bagus lah kalau di YouTube. Cuman kan dia lagi ngomongin gue di TikTok. Gue tahu di TikTok. Iya. Dan dia cuma kontennya nge-repost video-video IBL. Ya ampun. Orang Jawa nih di pinggir-pinggir gitu juga bisa. Iya kan? Kenapa orang Jawa? Gak tau di otak gue orang Jawa. Tersentil. Enggak, gue takutnya dia kena. Bukan, maksud gue orang biasa aja gitu di pinggir-pinggir bisa. Mau upload uploader. Cuman ya ampun, download cut masuk ya. Iya. Ampun, orang gila no juga. effort ya. No effort, gue mikirin tapi berani-beraninya ngekomenin. Buset, Motion Sport. Untung gue beli kostum dari lu. Kramsor kan bikin kostum dari Motion Sport kan? Enggak. Yang baru ini? Enggak. Kok tulisannya Motion Sport? Bukan. Lambangnya logonya YNR. Oh, baru. YNY. Oh, beda ya udah, mampus, bagus gue nggak beli dari lu. Gue beli. Hah? Tapi gue beli. Oh, lu beli. Terima kasih Motion Sport. Emang Motion Sport Suka kasih bonus. Motion Sport emang bagus. Iya, kalau barangnya bagus, karena dia sponsor di gua juga. Iya, bagus. Mungkin bahannya bagus, cuman attitude pemilik. Ya, nggak keluar dari mulut gua. Gua kena. Jadi kasih bonus lagi. Nggak apa-apa, ini kita sebut Motion Sport juga ini kan ngepromoin dia. Yoi. Ngebungkusnya kita sebenarnya ngepromoin dia, cuma mungkin dia nggak ngerti. Iya, itu dia nggak ngerti sarkas parah. Gue bikin settingan itu kan sarkas banget sebenarnya kan. Iya. Yang paham mah pasti bilang, ya ini mah keren sih, ngangkat gitu. Ya ngapain? Kalau gue cuma main dah
masuk. Apa bedanya sama yang lain? 60 viewsnya. Beneran. Kayak ada tuh yang gue mikir, bang, tolong buat yang lebih bermanfaat dong, iya, gitu kan. Ya ampun, bermanfaat mah. Yang nonton 3 yang nonton gue sekalian tahu. Gue mah udah pernah awal-awal kan gue bikin yang bermanfaat. Ya apa, Noah lagi berdoa gitu kan. Bagus kan? Iya. Iya kan? Iya. Yang nonton bro. Dikit banget. Anak kecil bayi tiba-tiba tahu posisi berdoa, itu kan keren ya. Iya. Nggak ada yang nonton. Jarang banget kayak gitu. Ya makanya aneh sekalinya gue bikin yang ya oke lah, gue bungkus sedemikian rupa supaya nggak terlalu alay banget gitu. Tapi pernah ini nggak, sesudah naik sekarang pernah upload sesuatu yang viewsnya rendah? Maksudnya yang bukan tentang basket atau? Iya, rata-rata yang kalau nggak tentang basket viewsnya rendah. Masih, makanya itu gue mau tabrak tuh penonton gue masih ke basket. Mungkin TikTok ngebaca kali, nggak tahu ya apa enggak ya, ngebaca kalau dia kan nih fokus nih ke basket. Kalau dia mulai keluar mungkin dia agak batasin supaya gue tetap fokus gitu. Mungkin. Tapi dalam hidup gue, perubahan yang paling besar adalah ketika gue lagi di Decathlon. Decathlon. Oh, emang Decathlon ya? Citra ada yang minta foto, bro. Dekat rumah aing itu. Abis kita foto. Sumpah, gue lagi makan kan. Ya makan, ya kan nggak puasa kan, makan siang kan. Emang rata-rata orang Chinese juga. Iya. Yang minta foto juga orang Chinese, bro. Kayaknya sih emang orang kaya juga. Terus? Ya makanya kelihatan lah dari dandanannya. Belanjanya aja di Decathlon kan. Iya. Nyamperin tiba-tiba. Ini apa nih? Gue pikir kita kenal. Om, apa ya? Om apa bang ya? Om, mas, foto bareng dong. Kena. Oh, gue bingung kan, gila gue nggak pernah gini selama hidup. Beda lu bilang apa? Beda lu bilang. Kenapa? Ini siapa gitu? kami depan-depanan. Ini nih lagi hits katanya. Oh iya, aduh. Buat saya suka sama kontennya, saya suka gitu kan. Dia foto, nih anak saya, anaknya umur berapa? Noah sampai tahu nama Noah. Tahu dia namanya Noah. Iya. Tahu nih, Noah umur berapa umurnya gitu. 10 bulan. Oh iya Mas Doni ya, makasih ya. Iya, saya suka lihat kontennya terus pergi gitu. Aduh. Gak pernah bro dalam hidup gue gitu. Baru kali ini ya. Gila. Walaupun di kantor banyak yang minta foto. Tapi kan itu udah kenal. Iya, karena takutnya gue terkenal terus jadi nggak bisa dimintain foto kayak OB. Terus ya teman-teman minta di fallback apa segala macam ya karena tahu karena bisa ini kan orang nggak kenal sama sekali dateng gitu. Dan ketemu di tempat makan itu ada. Mungkin dia punya perasaan nih gue ajak foto apa enggak? Iya, dia kan gitu. Pasti ada keraguan juga. Kayaknya kalau ketemu artis besar pun kita juga agak ragu kan ajak foto nggak ya? Iya, udah lihat aja. Oh itu gitu. Iya. Kayak waktu gue ketemu Dedi. Enggak. Abis setelah itu kan naik tuh gue terus ke pantai Indah Kapuk. Orang-orang ngeliatin gue sama Noah karena gue gendong Noah kan. Itu kayaknya itu deh. Tapi nggak ada yang berani minta foto karena rame banget kan, pantai Indah Kapuk rame banget kan. Pada ngeliatin. Palanya sampai ngikut. Patah leher. Juga. Oh ini orang yang lihat pasti nih ketik di TikTok nih gitu. Emang sebesar itu bro. Orang gue ada yang views 12 juta. Ada views gue yang 12 juta, yang angkat sepeda itu 12 juta. 12.600. Gila. Gak mungkin 12 juta orang Jabodetabek gak ngeliat. Iya pasti lihat. Jawa Timur aja pengen berhenti. Iya. Iya, Burger King, ya ampun. Ada yang kirim sweet sal buat Noah 3 paket, ya ampun. Kalau yang jauh ngirimnya baik-baik ya. Iya. Kalau yang deket ngirimnya tagihan renovasi. Iya, katanya kalau bisa gue dapat keuntungan kenapa enggak? Iya. Aduh. Kalau muka dia nggak ada. Jadi ini setelah ini hanya fokus ke TikTok aja atau mau coba merambah ke YouTube kah atau kemana gitu? TikTok dulu kayaknya, belum ada kepala gue kesana. Masih belum ada ya. Tapi untuk lepas nyosnya jadi full content creator ada kepikiran? Ada tapi kayaknya gue tetap kerja soalnya lumayan gaji gue bro. Dalam waktu dekat ini belum mungkin. Iya. Soalnya direktur gue dukung. Jadi gue masuk telat itu dia nggak pernah marah. Iya, dia selalu ya udahlah lu kan direktur juga. Lu minta foto lu sama lu juga? Enggak. Paling enggak kan gue juga bisa promoin perusahaan. Oh iya. Betul. Ada hubungan emang? Apanya? Ke sana. Kan dia sering live di TikTok. Iya kan gue live latar belakangnya kantor gue. Jadi banyak yang nanya kerja di mana, di Kredit Cepat tuh apa pinjaman online gitu-gitu. Oh iya sekalian. Iya. Baik, yang mau pinjam boleh hubungin aja. Enggak, gue kan cuman finance bro, nggak ada urusannya.
Ya gitulah. Gila. Perubahan bro. Kalian juga kalau fokus bisa. Perubahannya drastis. Karena gue setiap hari bro upload. Iya sih. Konsisten ya. Iya setiap hari kayak Atta Halilintar gue. Kalau kita kan seminggu sekali, di ini setiap hari. Setiap hari ya. Setiap hari pengaruhnya besar. Seminggu sekali juga ada sakit waktu itu kan. Padahal gue suka banget sama siapa? Si Lamia. Si kembar itu. Mau nggak? Apa? Diundang ke Pebasket Kembar, gue bilangin nanti. Emang Pebasket Kembar tuh punya podcast? Buat YouTube baru. Oh dia baru buat YouTube? Iya. Boleh. Makasih. Tapi gue bawa istri gue lah. Iyalah. Boleh kalau dia mau boleh. Nanti gue bilangin. Boleh. Siap saya mas. Siap. Soalnya gue suka, dia kan reporter di IBL kan. Iya. Yang satu. Yang satu ya. Maksudnya dia berpotensi lah soalnya cantik juga kan. Memang bagus. S2 juga. Iya, nanti dengerin aja lengkapnya di Bahas Basket. Lamia Tania ya. Lamia Tania. Bagus. Keren bagus bisa kenal mereka. Pebasket Kembar itu juga follow aja IG-nya. Baru buat mereka. Oh gitu ya. YouTube juga. YouTube-nya baru buat. Soalnya ya itu cantik lah pokoknya. Menjual. Iya cukup menjual itu berpotensi. Tapi kalau dia nggak bisa bungkusnya tetap aja sih. Atau kita bacain aja. Nggak kelihatan. Nggak kita ambil. Ambil aja coba. Ambil coba. Ayo yang mau tanya. Bro, ada yang mau nanya. Sholat tarawih bang. Saya Kristen. Mana bang full videonya? Apa full video apa nih? Bagi-bagi duit. Minum bang, tapi bohong. Kopinya diminum dong buat iklan. Bang, ganteng banget. Bacot. Ada yang mau nanya nggak weh? Ayo, ada pertanyaan? Bang, muka lu gak bacot. Itulah males banget gue dengernya. Bang, muka lu ketuk banget. Hai bang, sebut gua. Nih cewek nih. Hai bang, halo. Bingung 4. Jangan saya punya istri. Ada apa, mau nanya apa? Ayo buat di podcastnya nih. Yang serius dong. Baru tahu kalau Bang Doni Kristen. Iya, enggak apa-apa. Bagus. Bang bagi duit, gue cowok. Ya ampun, tapi fotonya cewek. Beras. Bang istrinya mana? Di rumah. Bang Adi Advent ya? Kok ada yang kenal? Ada yang kenal sama Adi. Siapa itu? Nih, Bang Adi Advent ya? Saya Advent. Nah, hai si Fei. Nggak kenal nih fake. Siapa itu? Gak tahu gue. Cie. Cie. Artis. Nggak kan bingung bang. Gue ganteng nggak? Bacot. Salken dari Jatim bang. Oke. Weka. Lah itu si Nancy. Ini kayaknya anak kita juga jajan. Iya kali. Weka tuh. Gak tahu gue. Gimana? Sudah cukup kalian? Udah senang? Ada yang mau ditanya lagi nih? Ntar malam ngen nggak tuh? Emang otak-otaknya tuh? Hei. Itu gak perlu ditanya. Sudah pasti. Lagi dapet ya. Urusan masing-masing. Tahu. Bang sejak kapan jago main basket? Ya ampun. Sejak lahir. Tutor buat bisa. Pengen tahu sejak kapan? Nonton di Bahas Basket Podcast. Iya, yang pertama. Mantap. Salam dari Banyuwangi bang. Oke, Banyuwangi. Jawa Timur. Banyak dari Maluku juga ada. Nggak tahu lah. Ini miring-miring nggak apa-apa lah ya kalian lihat miring-miring weh. Apa lah. Bang bagi trik biar bisa begitu. Kalau bisa begitu, bisa begini. Salam Bali G. Udah. Oke. Apa lagi? Tutup. Ada lagi nih. Kalau nggak ada tutup aja ya. Udah. Untuk menutup biasanya ada pesan-pesan. Iyalah. Oh ya, oke. Tanya lagi. Mungkin tips dan pesan yang buat sesama konten creator karena udah konten creator juga nih. Iya, udah jadi konten creator. Iya. Tips. Mungkin buat Lamia atau tanya. Buat kita lah. Untuk keseluruhan lah. Semua lah. Tips untuk semua konten kreator. Kayak gue konten kreator bener aja. Kan menuju. Kan udah jadi konten creator, di IG-nya aja udah konten creator. Sebenarnya gue tuh ya kan kayak yang pertama kali gue bilang, gue tuh ngelihat si Alna Hendricks, terus gue ngelihat Andika Gerald Andika. Itu kan gue satu kamar sama dia, gue tahu dia bagaimana gitu.
dia aja bisa gitu dapetin penghasilan dari hobinya, dari bikin konten lah. Terus gue mikir kayaknya gue lebih jago daripada dia gitu. Selalu ya pemikiran ambisi iya. Nggak, emang gue gitu, kayaknya gue lebih jago deh dari dia. Maksudnya lebih jago tuh gue punya potensi, kelebihan yang dia juga nggak punya. Mungkin dia punya kelebihan fotografi, gue emang nggak bisa, nggak cuma bisa moto tapi nggak jago gitu fotografi. Gue kayaknya bisa, kalau bisa gue bisa main basket gitu kan. Ya terus gue pakai pertama itu gue pakai orang terdekat gue untuk bikin motivasiin gue. Ya kalau misalkan kalian punya orang terdekat siapa gitu, kayaknya dia nggak sejago itu tapi kok bisa, kayaknya gue bisa deh kayak dia. Pertama itu dulu. Pakai orang yang terdekat supaya motivasinya lebih deket gitu sama kita. Ketimbang kita cari yang jauh-jauh. Iya, kita lihat Atta Halilintar apa, nggak usah, lihat aja yang deket nih, dia bisa. Padahal gue tahu kesehariannya dia. Kok dia bisa gitu. Iya. Pertama itu. Terus selanjutnya gue pakai kata-kata sebenarnya bukan kata-kata Panji sih, yang sedikit lebih beda, lebih baik daripada sedikit lebih baik. Iya betul. Bukan kata-kata Panji, tapi Panji yang pertama kali ngomong itu di stand up-nya. Terus gue masuk otak gue, kalau cuma bikin konten keren tapi nggak beda, nggak akan kena nih. Apa nih? Nah, kalian juga nih sebenarnya bahas basket podcast mau bikin bedanya di mana? Gitu. Coba pikir. Kita pikirkan. Iya. Kita sih ini awalnya memang karena ya udah buat aja. Iya tapi lebih baik begitu daripada nggak buat sama sekali. Iya, lebih baik juga mulai dulu. Tapi setelah itu coba lagi bikin apa nih bedanya ya? Apa ya bedanya? Setelah udah beda, terus yang paling penting adalah konsisten. Itu kuncinya sih. Gue kalau misalkan nggak upload setiap hari, gue nggak akan kayak gini. Gue bener-bener literally upload setiap hari, kalau kecuali hari Sabtu. Kadang-kadang gue malamnya juga gue usahain upload. Iya, tapi kalau nggak ada konten ya nggak usah gitu. Ya udah nggak apa-apa. Yang penting hari Minggunya gue langsung upload. Gitu. Pokoknya beda aja, beda dikit aja, nggak usah banyak. Bedanya dikit, orang-orang buat apa? Kan? Bedanya dikit apa nih? Gitu. Gue kan gendong anak doang. Kalau basket biasa aja, ada gendong anaknya gitu. Nah itu bedanya. Udah itu yang ngebuat gue punya karakter gitu. Beda. Kalau mau keren sekalian keren banget kan itu nggak mungkin bisa kan? Susah. Ya udah bedain dikit aja. Gitu. Bener. Udah mantap, pasti bisa lah. Entah kalian mau bikin kontennya ini kayak apa di sungai kan ya pokoknya penting beda aja. Biar rata-rata podcast kan di ruangan nih di mana. Entah gimana lah, terserah. Ya pokoknya bedanya apa sama yang lain. Kalau sama-sama biasanya agak susah. Karena kita bukan yang pertama. Iya betul. Berarti yang tadi pertama cari motivasi yang deket. Paling deket. Kedua beda. Ketiga baru konsisten. Itu yang paling sulit sebenarnya. Kalau udah nemuin bedanya, kalau tidak konsisten sama aja. Iya. Betul. Dan berani memulai. Itu modal awal. Iya. First step paling sulit. Oke deh. Mantap. Thank you Bang Doni udah mau datang. Basket podcast kalian luar biasa. Semangat ya. Yoi. Terima kasih udah mau mampir lagi. Semoga view-nya lebih besar daripada yang pertama. Tidak mungkin. Karena saya sudah banyak musuh. Justru karena banyak musuh lebih bacot aturannya musuhnya. Lebih banyak dislike. Oke deh. Komen sampai di sini aja. Jangan lupa follow Instagram kita bertiga. Yoi. Dan follow Instagram juga. Aku nggak usah lah. Dari asik. Nanti malah kita yang promo di tempat dia. Gue nggak usah lah. Nih, lu kasih TikTok lo apa? Saya tidak ada TikTok. Iya, TikTok kan. Baptison. Ini Baptison. Di follow. IG-nya juga Baptison. Baptison pakai Z. Iya, BABTZON. BAB TYZON. Bab ya, bukan P, Bab. Iya. Baptison. Oke, sampai di sini dulu. Bye.